Salam Swastiastu. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Dena Putra. NIM 2022-201003. Prodi Teknik Sipil, Universitas Ngurah Rai. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis atau paper tentang bahaya gempa bumi dan cara penanggulangannya di Jogja tahun 2006. Nah, kita langsung saja ke screenshot. Ya. Bahaya gempa bumi dan cara penanggulangannya di Jogja tahun 2006. Indonesia adalah salah satu negara yang dapat predikat negara rawan bencana secara geologi. Indonesia berada pada jalur penunjaman atau pergeseran lempeng bumi, yaitu pergeseran lempeng Samudra Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia yang memanjang dari pantai barat Sumatera hingga pantai selatan Jawa, terus ke timur sampai daerah Nusa Tenggara. Indonesia juga berada di cincin api Pasifik dan terletak di tengah tiga lempeng tektonik bumi yang aktif. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki ancaman bencana alam yang tertinggi seperti letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, tentu saja gempa bumi seperti bencana yang terjadi di Jogja tahun 2006. Latar belakangnya adalah bencana alam adalah fenomena alam yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan bisa berupa kerugian materi maupun non-materi. Bencana tersebut bisa dicontohkan seperti gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba, menciptakan gelombang seismik atau biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi yang tidak dapat dihindari. Usaha yang dapat dilakukan adalah mencegah terjadinya korban jiwa dalam jumlah besar, dan ini merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat dan pemerintah. Gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia menelan korban jiwa akibat reruntuhan bangunan. Pada saat terjadi gempa akan menimpa orang yang berada di dalam atau di dalam gedung sehingga dapat menimbulkan luka-luka bahkan kematian. Contoh kasus gempa bumi yang di Yogyakarta dan sekitarnya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2006 yang berlangsung di pagi hari selama kurang lebih dari 1 menit dengan kekuatan gempa 5,9 skala Richter menelan banyak korban jiwa. Jumlah korban di daerah istimewa Yogyakarta dan Jateng berdasarkan dari media center adalah 5.743 orang meninggal dan 38.423 orang luka-luka. Korban luka-luka dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan Jateng. Akibat gempa tersebut, 126.932 keluarga kehilangan rumah, 183.399 keluarga rumahnya rusak berat, dan 259.816 keluarga rumahnya rusak ringan. Dan beberapa faktor penyebab utama timbulnya banyak korban akibat bencana gempa adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana dan kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana tersebut. Untuk daerah yang tertimpa musibah membutuhkan waktu yang lama dan dalam pemulihan kondisi seperti semula. Daerah bencana tidak bisa bangkit tanpa bantuan dari pihak luar. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah ataupun LSM berperan penting dalam pemulihan kondisi setempat pasca gempa. Nah, pembahasan dan tata cara penanggulangan bencana gempa bumi. Nah, pentingnya pendidikan tentang kebencanaan pada masyarakat. Pendidikan adalah cara yang efektif untuk membentuk perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana. Pengetahuan masyarakat terhadap bencana alam saat ini memang sangat diperlukan.
dikarenakan saat ini bencana alam atau gempa bumi sering terjadi yang mana tidak dapat diprediksi terjadinya kapan dan di mana. Sehingga pada saat terjadinya bencana gempa bumi, kadang-kala kita akan merasa panik dan sulit untuk mengambil keputusan agar dapat selamat dari bencana ini, karena kita harus dapat memahami atau memiliki kemampuan atau mengenal gerak-gerik alam seperti awan berbentuk tor tornado, perilaku hewan yang aneh, dan lain-lain contohnya. Dan agar dapat selamat dari bencana ini, kita harus dapat memahami dan memiliki kemampuan serta keterampilan sebelum maupun sesudah kejadian bencana gempa bumi. Nah, ada pun 3 tahap dalam penanggulangan bencana gempa bumi. Ada 1, tahap pra bencana, yaitu tahapan sebelum terjadinya bencana. Adalah untuk mengantisipasi, mengurangi, bahkan menghilangkan risiko bencana yang ada. Yang A itu melakukan pelatihan cara penyelamatan diri pada saat terjadinya gempa bumi seperti berlindung di bawah meja, atau kalau tidak ada meja menggunakan bantal untuk melindungi kepala, atau kalau sempat kita berlari ke tempat yang terbuka. Yang B itu menyediakan obat-obatan pribadi dan alat-alat keamanan seperti keselamatan standar dan makanan tahan lama untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Yang C, membangun rumah atau konstruksi bangunan yang tahan terhadap guncangan gempa bumi atau rumah tahan gempa. Yang D itu tentunya jalan untuk menyelamatkan diri yang aman untuk meninggalkan rumah setelah terjadi gempa. Yang kedua, tahap pada saat bencana atau tahap tanggap darurat bencana atau upaya dilakukan pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Yang A itu pada saat terjadinya guncangan, apa upayakan melakukan keselamatan diri dengan cara berlindung di bawah meja atau gunakan bantal untuk melindungi kepala apabila kita sedang di dalam ruangan. Menghindari benda-benda yang dapat roboh, apalagi di saat di luar ruangan, segera mencari lapangan besar yang terhindar dari pohon-pohon besar atau pohon-pohon yang sudah tua. Yang B itu jangan gunakan lift pada saat terjadinya gempa. Gunakanlah tangga darurat atau keluar bangunan untuk keluar bangunan, dan apabila ada instruksi evakuasi dari petugas keamanan segera ikuti. Apabila pada saat terjadinya gempa bumi kita berada di dalam kendaraan seperti mobil, segera pinggirkan mobil dan berhenti. Yang D, apabila terdengar sirine atau tanda peringatan dini akan terjadinya tsunami, segera melarikan diri ke dataran yang lebih tinggi atau bukit dan tetap waspada dari tanah longsor. Yang 3 itu tahap pasca bencana. Tahapan pasca bencana ini adalah memperbaiki atau mengembalikan kondisi fisik, sosial maupun psikis akibat bencana. Fisik, yang A itu rehabilitasi atau pemulihan, perbaikan sarana prasarana sosial dan ekonomi, pemulihan kondisi psikis melalui penyuluhan, konseling, terapi kelompok di sekolah dan perawatan, pemulihan gizi, kesehatan, pemulihan sosial ekonomi sebagai upaya peningkatan ketahanan masyarakat, antara lain penciptaan lapangan kerja, pemberian modal usaha, dan lain-lain. Rekonstruksi atau pembangunan kembali. Rekonstruksi adalah program jangka panjang untuk membangun kembali sarana dan prasarana dasar keadaan semula sebelum terjadinya bencana. Contoh, rekonstruksi pasca bencana adalah membangun prasarana dan pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, lingkungan, pembaharuan rencana tata ruang wilayah, sistem pemerintahan, dan ketahanan lainnya yang memperhitungkan faktor risiko bencana. Nah, kesimpulan dan saran dari karya tulis ini adalah kita dapat mengetahui apa dampak dari gempa Jogja tahun 2006 ini. Selain itu, kita juga dapat mengetahui berapa banyak jumlah korban dan bangunan yang rusak akibat gempa Jogja tahun 2006 ini. Dari kejadian ini, banyak orang yang memiliki trauma yang membekas di hati mereka. Saran untuk kejadian ini adalah agar masyarakat lebih waspada dan menghadapi bencana alam. Dalam menghadapi bencana alam, juga masyarakat dapat mempelajari terlebih dahulu apa itu ciri-ciri dan dampak bila terjadinya gempa.
membangun rumah yang tahan gempa, dan menyayangi lingkungan juga perlu kita jaga supaya terhindar dari bencana alam. Nah, ini ada pustaka acuannya. Ini ada video dari gempa Jogja tahun 2006, revisinya. Oke, sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan selamat malam. Terima kasih. Om Santi 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 Om.